Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama saya Nauri Ardillah dalam acara Learning Journal. Di sini saya akan membahas tentang informasi dan interview dalam reportase. Ya. Informasi dan interview dalam reportase. Yang pertama, standar kompetensi. Memahami teknik interview, reportase, dan liputan serta melakukan persiapan praktek sesuai dengan kaidah sinematografi. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar, memahami teknik interview, reportase, dan liputan serta melakukan persiapan praktek. Selanjutnya yaitu wawancara. Apakah wawancara sama dengan reportase? Dan jawabannya adalah tidak. Reportase memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas daripada wawancara, sedangkan wawancara merupakan salah satu jenis teknik reportase. Wawancara merupakan proses pencarian data berupa pendapat atau pandangan atau pengamatan seseorang yang akan digunakan sebagai salah satu bahan penulisan karya jurnalistik. Dari wawancara, sebuah berita didapat dan dilaporkan kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu interview. Interview adalah wawancara atau teknik wawancara yang dilakukan oleh seorang penanya atau reporter atau wawancara wartawan kepada seorang narasumber membahas suatu topik permasalahan. Interview sama dengan wawancara dan sama dengan tanya jawab. Proses interview dapat berlangsung jika melibatkan yang pertama reporter atau wartawan atau interviewer, yang kedua narasumber, dan yang ketiga kameramen. Yang harus dilakukan oleh seorang reporter di dalam melakukan interview adalah yang pertama melakukan persiapan diri, mencari orang yang tepat untuk diwawancarai, menentukan topik atau permasalahan, dan mempelajari topik yang akan diangkat. Yang kedua, harus menyiapkan daftar pertanyaan, dan yang ketiga, harus bersikap objektif dalam menyampaikan suatu berita. Dalam membuat berita, hendaknya dirumuskan dengan menggunakan permasalahan dalam format yang mencakup 5W plus 1H, agar pendengar atau pemirsa tidak bingung. Teknik di dalam melakukan wawancara agar dapat dicapai hasil wawancara yang maksimal, lakukan persiapan dan kiat-kiat seperti di bawah ini. Yang pertama, kumpulkanlah data selengkapnya mungkin tentang tokoh dan yang akan diwawancarai. Yang kedua, buatlah susunan dan seleksi daftar pertanyaan yang akan diajukan. Yang ketiga, gunakan bahasa yang baik dan benar dalam wawancara maupun menjawab wawancara. Yang keempat, simak baik-baik jawaban narasumber, karena kemungkinan ada jawaban dari narasumber yang bisa dijadikan pertanyaan selanjutnya untuk memperjelas masalah. Yang kelima, usahakan agar narasumber santai dengan melakukan pendekatan awal sebelum wawancara resmi dilakukan, sambil memberikan gambaran singkat tujuan dari wawancara. Yang keenam, simpan pertanyaan kejutan yang merupakan andalan Anda, jika memang tujuan wawancara memang memerlukan jawaban yang spontan. Yang ketujuh, jika narasumber menjawab terlalu bertele-tele, ajukanlah pertanyaan lain untuk memotong jawaban yang bertele-tele tersebut. Yang selanjutnya, yang terakhir, yang kedelapan, sebaliknya, jika narasumber menjawab dengan kata-kata yang sangat pendek dan tidak memuaskan, kejarlah dengan menanyakan apa maksudnya dari jawaban yang pendek tersebut. Persiapan wawancara. Yang pertama, menguasai masalah. Yang kedua, menentukan arah permasalahan. Yang ketiga, menentukan narasumber. Yang keempat, mengenali sifat narasumber. Yang kelima, membuat janji wawancara. Yang keenam, menyiapkan draft pertanyaan. Dan yang terakhir, menyiapkan mental. Hambatan dalam wawancara. Seringkali jurnalis pemula menemukan kesulitan dalam proses wawancara dengan narasumber. Hal ini dikarenakan takut, grogi, khawatir pertanyaannya dapat menyinggung atau menyudutkan, dan yang terakhir selalu melibatkan masalah pribadi. Wawancara bukanlah suatu hal yang dapat dipelajari, kemudian diterapkan begitu saja. Wawancara adalah sebuah proses yang mengharuskan penafsiran dan penyesuaian terus-menerus. Cara terbaik mempelajarinya adalah mempraktekkannya. Syarat-syarat melakukan wawancara: mempunyai tujuan yang jelas, efisiensi, menyenangkan, mengendalikan persiapan atau riset, melibatkan kepentingan khalayak, menimbulkan spontanitas, pewawancara berfungsi sebagai pengendali, dan mampu mengembangkan logika.
Bentuk-bentuk wawancara, ada beberapa bentuk wawancara, di antara lain yaitu wawancara sosok pribadi, wawancara berita, wawancara jalanan, wawancara sambil lalu, wawancara telepon, wawancara tertulis, dan wawancara kelompok. Reportase, sedangkan reportase adalah pemberitaan atau kegiatan meliput, mengumpulkan berbagai macam fakta, informasi tentang berbagai unsur berita yang dari berbagai sumber atau narasumber kemudian ditulis atau dilaporkan kembali dalam bentuk berita atau produk jadi. Reportase, reportase sama dengan pelaporan, sama dengan pemberitaan, berkaitan erat dengan suatu kasus atau kejadian atau peristiwa yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Media penyampaian bisa berupa media cetak atau koran, majalah, buletin, dan lain-lain, ataupun media elektronik seperti televisi, radio, internet, dan lain-lain. Berdasarkan tugasnya, reporter dapat dibedakan menjadi dua, yaitu reporter lapangan, yaitu bertugas mengumpulkan informasi atau berita tentang suatu topik atau permasalahan. Yang kedua, reporter televisi, bertugas melakukan reportase dan melaporkan pada pemirsa TV di rumah di hadapan kamera. Teknik reportase, agar dapat dicapai hasil reportase yang baik dan maksimal, dapat dilakukan beberapa teknik dalam reportase, antara lain 1. Mulailah dengan menyebutkan peristiwa dan tempat kejadian di mana Anda meliput. Sebutkan pula nama Anda dan dari stasiun TV mana Anda berasal, karena tidak penutup kemungkinan hasil reportase Anda akan disiarkan juga oleh stasiun TV lain yang tidak sempat meliput. Yang kedua, lanjutkan dengan memberikan ringkasan informasi-informasi terkini dan perkembangan berita yang Anda ketahui jika berhasil dikumpulkan. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang interview, reportase, dan informasi. Jadi wawancara dan reportase keduanya berkaitan erat dengan berita atau informasi. Dalam penyampaian suatu berita, seorang reporter atau wartawan harus dapat memilih atau menentukan informasi apa yang menarik untuk dapat dijadikan sebuah berita, karena tidak semua informasi layak dijadikan sebuah berita. Selanjutnya yaitu informasi. Jenis-jenis informasi. Dalam suatu surat kabar maupun televisi terdapat beberapa macam informasi, yang antara lain yaitu yang pertama berita atau news, yang kedua editorial atau tajuk, yang ketiga infotainment, yang keempat press release. Selanjutnya yaitu kategori berita. Berita dapat digolongkan menjadi berbagai macam bentuk berita, antara lain yang pertama berita harian atau hot news, berita yang sangat terikat dengan waktu, berita yang harus segera disajikan kepada masyarakat karena jika terlalu lama berita akan menjadi basi. Yang kedua yaitu straight news, berita yang disajikan secara langsung tanpa opini. Dalam hal ini hot news bisa menjadi straight news. Yang ketiga, berita in-depth, berita yang diolah secara mendalam sebelum disajikan kepada masyarakat. Kemudian golongan berita tersebut dapat dikategorikan lagi sesuai dengan kekuatan materi yang disampaikan. Yang pertama yaitu hard news, yang kedua soft news, dan yang terakhir sport news. Demikian berita dari saya Nauri Ardila, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa.